Terima kasih. Dari pagi, siang, bahkan detik ini, Tuhan sudah menjaga, memelihara, menyertai kami dengan hebat. Sehingga kami boleh ada, kami boleh menikmati setiap detik kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Saatnya kami mau masuk dalam sharing malam hari ini. Tuhan berkatilah pertemuan ini. Menjadi pertemuan yang berkenan dan penuh berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian ini menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendakku. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan pernah. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan,
semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendakku. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Sekali lagi, Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku. Terima kasih Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu Bapa. Biarlah ini menjadi kerinduan kami, mau menyenangkan hati-Mu. Setiap waktu dalam hidup, menyenangkan-Mu.
taat pada setiap kebenaran, turuti setiap panggilan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau berjuang menyenangkan hati-Mu. Bapa, sekalipun tak mudah menyenangkan-Mu Bapa, kami mau berjuang taat pada kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap kami berkenan menyenangkan-Mu. Kuduskan setiap hati kami melayani-Mu, mengasihi-Mu, melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Bapa, tidak mudah menyenangkan Engkau, tapi kami mau berjuang terus. Kami mau menggores jiwa kami mengasihi Tuhan, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Di kesempatan yang ada malam hari ini, kami mau sepakat, kami mau sehati, mau belajar kehendak Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerindu. Lebih sungguh katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku.
sungguh-sungguh ini komitmen kami mengasihi Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami lewati, biarlah kami mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus pimpinanmu. Terima kasih. Haleluya. 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 Saya serahkan pada Pak Yus. Iya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Kak Nuki, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita sharing ya. Sharing ini saya bersyukur di sini ada Ibu Pendeta Ida Siahaan, nanti bisa kasih masukan ya. Terima kasih. Ini sebetulnya hal yang penting ya. Tapi sayang yang hadir nggak banyak, jadi ya mungkin ini berbagi, mungkin apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Saya akan memberikan sebuah tema. Sebetulnya tema ini adalah tema yang hal yang biasa, tetapi ini hal yang sangat penting ya. Kita pasti semua di sini punya orang tua. Makanya dikatakan kok sangat sedih sekali gitu. Rupanya atau karena sibuk akhirnya mungkin akhirnya ada kendala hujan, kehujanan ya bisa jadi. Tapi yang penting Bapak Ibu tetap fokus ya. Tema yang diberikan adalah memahami krisis lanjut usia. Nah, ini untuk yang lanjut usia pasti mencoba untuk memberi masukan ya, sharing ya. Makanya saya bersyukur ada Ibu Pendeta Ida Siahaan dan juga ada Ibu Jenny, terima kasih Ibu Flora atau Ibu Dewi. Ya, ada hal yang mungkin dikemukakan. Kalau dikatakan untuk pengalaman kunjungan di lanjut usia, saya tidak akan mungkin mampu. Saya tidak akan mungkin mampu untuk mengunjungi yang dikategorikan lanjut usia. Kenapa? Karena antara jarak juga jauh, kemudian antara karakter juga jauh, makanya saya butuh penolong. Oleh karena itu pada saat berkunjung ke lanjut usia, saya tidak akan pernah lepas dari istri. Jadi saya minta tolong Ruli. Karena apa ya istilahnya nggak mudah untuk memahami tentang kehidupan yang dikategorikan orang lanjut usia, karena kita nggak bisa di usia lanjut usia ketawa hahaha hehehe, waduh rasanya aduh nggak pantas ya, seperti anak muda, ayo yuk kita minum puas, waduh. Nah makanya di sini ini hal yang penting ya. Saya akan masuk di slide. Nah, slide ini Bapak Ibu minta tolong untuk perhatikan, memahami krisis lanjut usia. Ada hal yang utama pada saat kita berbicara lanjut usia berapa ya lanjut usia? Pada saya perhatikan untuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 yang dikategorikan lanjut usia merupakan manusia yang usianya 60 tahun atau lebih. Ya, jadi kalau di komunitas USIN berarti 60 tahun atau lebih, tapi kategorinya kelihatannya untuk di USIN kita luar biasa ya. Ada usia-usia sebetulnya bukan lanjut usia, tetapi bergabung. Apakah boleh atau tidak, mungkin saya bukan mengambil keputusan, tetapi itu hal yang luar biasa. Jadi usia-usia muda bergabung, kemudian akhirnya ranahnya menjadi semarak. Nah, itu hal-hal yang mungkin itu menjadi apa ya dikategorikan
ciri khas kalau lanjut usia di sini. Nah, kita akan memahami untuk lanjut usia di atas 60 tahun ke atas. Nah, untuk yang usia ini kadang-kala menjadi sebuah pergumulan. Pada saat seseorang masuk ke usia lanjut usia, pasti pergumulannya apakah menjadi tua itu indah atau dikategorikan malang. Aduh, indah atau malang. Kenapa menjadi pertimbangan ini? Karena ada pandangan kalau usia lanjut usia dikatakan malang, satu, gigi sudah mulai tanggal, kemudian pendengaran berkurang, sampai-sampai di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu dikemukakan, ya ini saya bacakan, dikemukakan ayat 10 bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, kenapa dikategorikan malang? Karena usia di atas 70 dikategorikan menderita. Coba, apakah di usia dengan istilah penderitaan itu sesuatu yang indah? Nah, itu sesuatu yang menarik ya untuk kita coba bahas. Nah, tapi di dalam Imamat 19 ayat 32 atau Ayub pasal 12 ayat 12 pasal 12 ayat 12 sampai 13 itu dikatakan kalau masa tua itu masih yang indah karena orang yang dikategorikan lanjut itu penuh hikmat. Itu dalam Ayub. Penuh hikmat. Jadi indah sekali. Begitu banyak orang-orang datang ke orang lanjut usia karena banyak sekali hikmat. Nah, ini menjadi pergumulan ya. Kita akan masuk ke dalam sebuah realita ya. Kita belajar bersama ya tentang memahami krisis lanjut usia. Pada saat kita memahami krisis lanjut usia, apalagi kalau kita berkunjung ke usin-usin, ada hal yang perlu kita perhatikan. Apalagi kalau orang tua kita masih usia indah. Nah, ada hal bahwa ada mengalami namanya krisis kemunduran fisik tubuh. Orang yang lanjut usia itu menghadapi namanya krisis kemunduran tubuh. Coba saja, ada gambar di sebelah itu dulu waktu muda itu cantik. Kemudian mulailah ada keriput. Bisa dibayangkan Tante Ida dulu juga cantik. Nah, tapi suatu realita ada sudah mulai keriput. Meskipun zaman sekarang ada ditarik keriput sini seperti itu artis siapa ya Pak Tim yang ditarik yang masih cantik gitu sampai usia 80 ke atas hampir 90. Oh, Titik Puspa. Titik Puspa ya. Titik Puspa. Ya ampun ditarik sampai luar biasa. Nah, itu menandakan bahwa ada kemunduran secara fisik. Mulai pegelinu, mulai yang dikatakan osteoporosis. Kemudian mulai untuk wanita menopause, untuk pria andropause. Dan ini di dalam krisis fisik. Jadi kalau kita melihat orang yang lanjut usia, jangan dipaksa. Suruh, Pak, sudah tua, disuruh ngangkat. Ya ampun, padahal di situ ada anak muda. Nah, itu jangan sampai terjadi ya di dalam kehidupan di sekitar kita. Apalagi ada orang tua kita, bisa bayangkan kalau orang tua kita, di depan orang tua kita suruh angkat, ember, dan sebagainya. Nah, makanya dikatakan, pada saat lanjut usia menghadapi krisis seperti ini, pasti dia mengalami namanya pergumulan. Dia ingin lari tapi nggak bisa. Meskipun ada orang lanjut usia berusaha seperti anak muda. Tetapi apa yang terjadi? Di dalamnya fisiknya bisa dia bentuk kekar, tetapi di dalamnya belum tentu. Namanya aja penurunan kondisi fisik. Ini menjadi krisis di lanjut usia. Nah, kita akan masuk ya krisis apalagi pada saat seseorang lanjut usia.
Makanya diperhatikan, berdasarkan survei, ini survei saya lihat di dalam buku, ternyata orang yang lanjut usia itu tidak hanya pengurangan secara osteoporosis, kemudian menopause, andropause, tetapi ada yang dikatakan pelupa. Nah, menurut penelitian survei, 83% lupa nama orang. Makanya jangan kita paksa-paksa. Sudah tua mikir nama, istilahnya begini. Kita datang, Ibu, tahu nama saya? Mikir. Nah, kita paksa lanjut usia suruh mikir. Padahal dia memang betul-betul lupa. Apalagi ada yang lupa nama anak. Waduh, nama anak sampai lupa. Nah, tidak hanya itu 83% bisa dibayangkan. Ini survei ya. Apakah itu realita? Nah, kemudian ada yang 60% lupa menaruh barang. Ini bukan barang, saya salah ketik. Lupa menaruh barang. 87% lupa nomor telepon yang baru saja diputar. Makanya ada lupa, habis diputar. Kalau sekarang kan nggak pakai putar kan, dipencet, detik-detik. Nah, 20% lupa nomor telepon yang sering digunakan. Tetapi ini survei lagi. Ini tahun 91, ini tahun 99. Ini yang ada di Indonesia. Lansia. 83% lupa menaruh barang. 75% lupa nama orang. 58% lupa bahwa sudah melakukan sesuatu. 28% lupa nomor telepon yang sering digunakan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah ciri khas lupa, nah berarti ada kemungkinan kita tanda-tanda sudah usin. Makanya kalau usia kita masih muda, oh saya lupa ya, namanya siapa ya. Nah, itu hati-hati ya, tanda usin itu. Nah, kita akan masuk, ini berdasarkan survei, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Kemudian kita akan masuk ya. Masuk krisis apa lagi pada saat kita diperhadapkan dengan usia lanjut usia? Krisis kehilangan. Makanya tugas anggota keluarga dan gereja itu sangatlah penting. Pada saat lanjut usia, maka ada namanya krisis kehilangan. Yang di dalamnya ada post-power syndrome. Pada saat dia memasuki masa pensiun. Itu suatu kehilangan, itu hal yang luar biasa ya, Bapak Ibu. Ada yang namanya krisis kesibukan, yang semula itu dia sibuk, kemudian sama anaknya dilarang. Sudah Pak, sudah nggak usah sibuk-sibuk, cukup di rumah saja, ada pembantu, nah cukup. Tapi pada saat dia sudah terbiasa sibuk, anaknya melarang, bukan menjadi senang. Mungkin kita senang ya, karena memang ada lanjut usia kepingin dilayani, tetapi di satu sisi karena biasa sibuk akhirnya terhenti, dia ada kehilangan. Kemudian dia juga akan merasakan krisis peran di keluarga. Coba bisa bayangkan, dulu dia berperan pada saat anak-anak bertumbuh, anak-anak pada saat berkeluarga masih minta saran. Kemudian sekarang sama sekali anak-anak sudah tidak minta saran, tidak minta masukan. Akhirnya ada yang hilang, ada kehilangan. Belum mengenai sumber pendapatan. Makanya dikategorikan pensiun. Kalau di luar negeri ditanggung oleh negara. Tetapi kalau di Indonesia, mau bagaimana usia 80 masih kerja, usia 85 masih kerja, karena memang tidak ada sumber pendapatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba. Baru ini ada kabar, seorang nenek usia 64 meninggal, tidak diketahui, dan di sampingnya ada cucunya usia 3 tahun. Dan meninggal membusuk. Bisa dibayangkan. Dan itu banyak kejadian-kejadian di mana orang tua lanjut usia ditinggal, akhirnya meninggal di dalam kesendirian. Ya, itulah suatu kenyataan. Hubungan sosial. Nah, kita bersyukur ada USIN. Itu luar biasa. Karena di dalam komunitas itu salah satu cara untuk mengurangi atau rasa kehilangan. Apalagi
kehilangan pasangan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah untuk usia lanjut usia. Seringkali kita, karena kita sibuk, akhirnya kita tidak melihat sisi kehilangan ini. Ya, biasanya orang tua itu baru merasa kehilangan pada saat dia merasa sendiri. Merasa tidak ada orang di sekitarnya karena sudah punya rumah, sudah punya keluarga, kemudian tidak punya komunitas. Nah, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, makanya dikatakan sharing ya. Mungkin apa yang dikemukakan, mungkin kita butuh masukan-masukan, sehingga pelayanan kita buat orang tua kita ataupun di gereja menjadi efektif ya. Meskipun kita ada kendala kekurangan, tetapi kita saling melengkapi, pasti kita bisa dimampukan. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, usia lanjut usia diperhadapkan oleh suatu kondisi dia krisis perubahan. Ini yang kadangkala kita sebagai anak atau sebagai orang lain bisa jadi itu tidak memahami. Ini ada before, after. Ini before, after, before, after. Kenapa ini terjadi? Biasanya usia-usia 60 ke atas, pada saat menghadapi suatu perubahan, apalagi usia 70, 80, itu tidak semudah pada saat anak muda. Kalau anak muda dirubah senang, karena itu gayanya. Tetapi orang tua, misalkan, orang tua sudah tinggal sendiri, sudah punya kamar sendiri, sudah punya letak buku dan sebagainya, atau meja atau sofa. Kemudian karena kita melihat, wah ini sudah bulukan. Ya, ini kalau dibilang bulukan kan, bulukan. Sudah deh, mah ganti ya sofanya, atau pak ganti sofanya. Orang tua tidak semudah kita anak muda untuk menerima perubahan itu. Atau kalau kita melihat orang tua kita pakai baju itu aja ya, itu saja. Akhirnya kita punya inisiatif. Ini mama, papa, atau kita lihat bajunya itu, baju tidur itu saja. Akhirnya ada inisiatif, belikan baju yang lebih bagus. Tetapi kita sampai bajunya disimpan di lemari, nggak pernah dipakai. Karena apa? Karena memang menghadapi krisis, susah untuk menghadapi perubahan. Dan ini kita harus pahami. Kita luar biasa komunitas kita. Komunitas kita bisa menggunakan Lingsum. Itu hal yang luar biasa. Padahal banyak di daerah-daerah tertentu atau di tempat-tempat tertentu atau gereja-gereja mengalami kesulitan. Kita perubahan ini cepat. Makanya bersyukur ada seperti Intan, Lina yang membantu orang tua untuk berubah meskipun butuh proses, tetapi ternyata sukses. Nah, kita bersyukur. Nah, hal yang karena kita tahu ya, mungkin memang maunya menjadi pusat perhatian, berharap dilayani. Tetapi pada saat dilayani, ya itu yang terjadi. Makanya seringkali kalau kita tidak memahami krisis perubahan ini, ada anak berupaya memindahkan antara, misalkan ada yang kehilangan, kemudian diboyong ke sebuah tempatnya anak. Jangan pikir itu sesuatu, wah ini solusi yang pokoknya mudah, atau dibawa ke panti jompo. Nah, di dalam prosesnya, kalau kita tidak pelan-pelan, maka yang timbul adalah namanya sakit, nanti lama-lama akhirnya ya cepatlah dipanggil. Karena apa? Karena memang ada kesulitan atau menghadapi proses perubahan, apalagi kalau usianya sudah 70 tahun ke atas. Nah, kita masuk lagi ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini sharing. Nah, hal yang keempat, ada namanya krisis ketakutan. Mungkin kalau kita melihat orang tua pada saat sendiri, kita bisa merasakan sebetulnya orang tua kita atau orang yang lanjut usia itu sebetulnya
ada perasaan takut. Takut dilupakan, takut tidak disayangi, takut dibuang keluarga, takut tidak mendapat perlindungan, takut menghadapi kesepian. Ini yang dihadapin. Makanya kalau kita ditelepon sama orang tua kita, misalkan ditelepon, misalkan ini nama saya, misalkan saya ditelepon sama orang tua, Yosi, ini rumah bocor ini, bisa nggak ke sini? Ya. Padahal istilahnya bocornya mungkin hal yang sederhana. Tetapi kalau kita dalami, sebetulnya di dalam diri orang tua itu menghadapi namanya ketakutan. Ketakutannya kalau itu hujan, lalu hujan besar, nah, tetapi yang lebih mengkhawatirkan, ketakutan-ketakutan itu karena dibuang oleh keluarga atau istilahnya apa yang dikatakan ketakutan itu banyak sekali. Nah, ini hal yang harus diperhatikan pada saat kita berkunjung. Kita mencoba. Nah, hal yang berikutnya, jadi sharing saja ya, jadi nanti ini hal yang kelima. Ada krisis ambivalen terhadap kematian. Karena kita berada di gereja yang dari awal sudah diperkenalkan tentang kematian. Mungkin hal kematian itu istilahnya mengurangi dari ambivalen. Apa maksud ambivalen? Seringkali orang tua usia tertentu, dia berharap Tuhan panggil. Dia berharap rindu, ambivalen. Dia berharap Tuhan panggil, ya aku sudah letih, aku sudah capek, aku merasakan kesepian, rindu sekali. Tetapi di sisi yang lain, dia tidak ingin meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Makanya dikatakan ambivalen di situ. Ini hal yang harus kita perhatikan pada saat kita istilahnya berhadapan dengan orang tua lanjut usia. Jadi ini hal yang tidak mudah. Krisis-krisis seperti ini paling tidak menjadi bekal bagi kita. Ya, masalah ambivalen terhadap kematian mungkin bisa solusi orang tua kita atau lanjut usia di GSKI mungkin sudah lebih tenang ya. Tetapi pada saat dia merasa, aduh, rasanya gimana ya? Aku rindu untuk dipanggil Tuhan, tetapi di satu sisi aku harus meninggalkan orang-orang yang aku sayangi. Nah, inilah yang harus kita persiapkan pada saat kita melakukan pelayanan di lanjut usia. Nah, kita coba. Apakah masih ada slide berikutnya? Ya. Oh, selesai. Jadi, memang ada beberapa hal yang tidak saya masukkan, tapi apa yang dikemukakan itu kalau sharing ya berarti kita bukan istilahnya saya menguasai, tetapi kita berbagi. Bersyukur di sini ada Pak Tim sebagai gembala, sehingga kita bisa kerjasama untuk kita lebih baik di dalam komunitas USIM maupun di pelayanan orang tua. Ya, berarti sharing ya, Bu Miske? Atau saya serahkan Bu Miske aja dah. Kalau kemarin kan Bu Miske tentang pelepasan, mungkin karena saya biasa berkunjung di lanjut usia, jadi saya teringat, oh iya ya, saya kepingin berbagi tentang krisis-krisis lanjut usia yang kadang-kala juga tidak mudah ya, begitu. Mungkin dari Ibu Pendeta Ida Siahaan mau menambah tentang krisis tersebut. Oh, Bu Fei saja. Ya, oh, silakan Bu Fei. Mungkin speakernya bermasalah itu. Oh ya, silakan kita sharing, boleh. Ya, jadi silakan nih dibuka ruang sharing yang mau menambahkan, yang mau ngasih share juga silakan. Mungkin ya, Ibu Pendeta Ida silakan. Ya, apa yang dijelaskan Pak Yosi tadi sebahagian benar, tapi ada sebagian yang saya sendiri tidak alami.
Jadi ya pada umumnya memang begitulah. Tentang komunitas usia indah, Pak Yosi, ada untung ruginya digabung antara yang masih muda dengan yang sudah tua. Karena saya lihat dan saya sering mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan, kurang mengena pada kami yang sudah lanjut usia. Karena mungkin pembicara lihat ada di situ yang berumur 40-50 tahun, jadi tidak fokus firman itu untuk orang yang sudah lanjut usia. Saya sering mendengar bahwa yang disampaikan itu nggak mampu kami menyerapnya. Saya sendiri yang boleh dikatakan berpendidikan, kadang-kadang saya bingung, apa sih maksudnya, kemana sih tujuannya gitu. Apalagi mungkin ada oma-opa yang tidak berpendidikan, mungkin sulit untuk menerimanya. Jadi ada untung ruginya digabung antara yang lanjut usia dengan yang masih muda. Kecuali pengurusnya lah ya. Tetapi kalau jemaat pesertanya sebaiknya kalau menurut saya jangan digabung. Supaya fokus bisa memberi makan untuk kami-kami yang lanjut usia ini. Misalnya pernah saya dengar seorang pembicara menceritakan pelayanan Rasul Paulus. Itu untuk apa untuk kami? Karena kami sudah nggak bisa menangkapnya. Di mana Asia ini, di mana itu, nggak ngerti lagi gitu. Jadi saya usul ya, mumpung ini kita bicarakan, sebaiknya komunitas usin itu adalah yang memang benar-benar sudah usin, yang sudah 60 tahun ke atas, sehingga fokus firman Tuhan itu bisa dicerna oleh kami yang sudah lanjut usia. Kemudian apa yang diterangkan Pak Yosi tadi memang sebagian besar bisa sudah dialami oleh kami yang lanjut usia. Satu ketakutan yang paling saya rasakan ya, karena saya orang yang sudah 81 tahun. Saya tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan isi hati. Nah ini, satu kesempatan yang sebetulnya kami butuhkan. Ada yang mau mendengarkan kami. Ada yang mau setia menampung apa yang ada di hati kami. Itu kesempatan itu jarang diterima oleh kami yang lanjut usia. Kadang-kadang anak-anak tidak mengerti karena mungkin tidak punya waktu untuk itu. Tetapi alangkah baiknya kalau gereja memberikan kesempatan pada kami yang lanjut usia untuk kami diberi kesempatan untuk kami mengutarakan isi hati kami, apa yang kami butuhkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan begitu. Itu satu kebutuhan yang sangat-sangat kami butuhkan, kesempatan untuk mengeluarkan apa yang ada dalam isi hati kami. Karena kami merasa kesepian kalau tidak ada yang mau mendengarkan. Sama siapa kami mau berbicara gitu. Jadi itu yang saya rasakan satu kebutuhan yang sangat mendesak. Yang lain memang, ya saya kira itu dulu deh. Supaya yang lain mendapat kesempatan untuk berbicara. Oke, baik Ibu Ida. Jadi lebih ke dari hati ke hati untuk sesama usin gitu ya? Ya. Ya. Atau mungkin bisa orang yang lebih muda mendengarkan ya apa yang kami butuhkan gitu. Oke. Jadi ini ada masukan ya. Nanti bisa dipikirkan mungkin ya. Memang kalau orang tua tuh memang mereka lebih nyaman dengan dunia mereka sendiri. Cuman butuh orang untuk mendengarkan. Karena kadang-kadang kalau anak-anak yang terlalu sibuk, sudah yang penting mereka pikir kebutuhan orang tua terpenuhi, tapi untuk meluangkan waktu, bercerita, mendengarkan apa keinginan mereka tuh kadang-kadang susah ya. Jadi nanti akan diteruskan nih Pak Yosi ya ke pengurus usin mungkin ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ida.
Aduh, ini masukannya luar biasa. Ini sudah diterusin. Ada Pak Tips. Iya. Iya. Baik, ada lagi kah? Pak Bangun, iya silakan Pak Bangun. Oh, tadi udah buka speaker. Ada lagi yang mau sharing atau mau berbagi dengan tema kita malam hari ini? Dari Pak Tim mungkin, silakan. Ya, mohon maaf, Pak Bangun, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Bangun. Nah, ini Pak Bangun ini, ya, shalom Pak Bangun. Pak Bangun ada yang mau disampaikan, Pak? Suara saya jelas nggak, Bu Fe? Iya, jelas sih. Tadi iya, memang Bangun sempat buka speaker, aku pikir mau ngomong. Nggak ada ya. Apa mungkin kurang bagus sinyal ya? Bu Flora mungkin nih, Bu Flora juga, Bu Flora udah masuk usia indah. Ya, usia indah 60 tahun ke atas ya. Iya. Udah masuk belum, Bu? Apa masih 40-an nih, Bu Flora? Kalau suara sih 40-an nih, Bu Flora ini. Masih. Ada masukan, Bu? Ada tanggapan apa, Bu? Kalau di saya, anak-anak tuh lebih perhatian ke saya gitu loh, Pak. Oh, iya, iya. Papahnya tuh kadang-kadang suka ngiri gitu loh, Pak. Oh, iya. Habis gimana ya? Iya. Saya udah sering bilang sama anak-anak supaya tegur sapa begitu kan? Paling tidak kalau hari Minggu, hari Sunday gitu. Tapi anak-anak cuek gitu loh, Pak. Cucu juga cuek. Jadi yang paling care cuma anak saya tuh Hari. Kok Hari paling care banget gitu loh. Iya, iya, iya. Hobi Kohari sama papanya sama sih ya, Bu ya? Iya, sama. Berburu gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Sering di lapangan. Sama-sama hobi sama ya? Iya, betul. Ya, ya. Memang tinggal pelan-pelan disampaikan aja, Bu. Diarahin ya, Bu. Aduh, susah deh. Iya, ya, Mas, pelan-pelan sih. Ya. Oke. Nah, Pak Bangun ini, ya, shalom Pak Bangun. Suaranya bisa connect nggak? Rupanya signalnya nih, masuk keluar dari tadi. Iya, iya, iya. Ah, ini. Silakan Pak Bangun. Bisa dengar kita? Halo, Pak Bangun bisa dengar kita? Ya, sinyalnya mungkin putus. Sinyalnya videonya matiin aja, Pak. Videonya matiin aja supaya suaranya bisa lebih bagus, Pak. Videonya matikan aja, nggak apa-apa. Ya, ya, udah dengar. Ya, lebih jelas, Pak. Ini lebih jelas, Pak Bangun. Pak Bangun mungkin ada mau. Oke, silakan. Silakan Pak Bangun, ada pandangan atau pendapat, silakan Pak. Ini suara putus-putus sekali ini. Oh, jelas Pak, jelas. Sekarang jelas. Silakan nanti saya dengar saja. Oke. Oke. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, baik ya Bapak Ibu. Kalau dari saya, terima kasih buat Pak Yosi yang sudah men-sharingkan ya tentang kondisi orang tua kita ya. Saya juga memang perlu tambah wawasan lagi nih, mendalami lagi ya. Juga terima kasih Opung Borida buat sharingnya. Nah, memang Bapak Ibu, saya pikir bahan Pak Yosi ini juga memang perlu di-sharingin ke pengurus usia indah supaya terus terupdate ya. Karena memang beberapa pengurus ini kan masih muda, supaya bisa membackup secara administrasi dan teknis untuk pelayanan di usia indah begitu ya. Karena tentu opa oma kita ini kan kalau untuk urusan teknis administrasi ya agak sulit ya
Saya berharap Opa Oma, Bapak Ibu usia ini itu tahunnya beres untuk segala administrasi dan teknis begitu ya. Sehingga bisa tinggal menikmati saja ya. Nah, memang tema-tema juga sudah diberikan, diajukan kepada saya dan saya juga sudah approve ya. Dan tim ya, saya dan tim sudah approve untuk tema, pembicara dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa memang nggak cukup sekedar hanya bertemu di Zoom begitu. Harus ada follow up pribadi lepas pribadi karena setiap pergumulan Opa Oma ini beda-beda, Bapak Ibu. Unik ya, unik. Kondisi keluarga beda. Jadi seharusnya sih memang selain pelayanan di Zoom, komunitas harus tetap ada pelayanan pribadi. Karena memang pergumulan masing-masing pribadi Opa Oma ya, orang tua kita ini masing-masing beda ya. Karena memang keluarga, latar belakang keluarganya beda. Nah, ini yang memang perlu di follow up secara pribadi. Saya pikir memang ini Pak Yosi, kita perlu tahun depan ya lebih banyak lagi waktu untuk supaya bisa ada tim yang memfollow up secara pribadi Opa Oma gitu ya, supaya pribadi-pribadi mereka itu Opa Oma ini, orang tua kita ini ada yang memfollow up. Misalnya Cintan perhatikan misalnya 3-5 orang ya. Cilina perhatikan berapa 3-5 orang. Kemudian Pak Yosi atau Pak Yoel perhatikan 3 atau 5 orang. Opa Oma orang tua kita gitu. Nanti kalau sakit tuh harus tahu misalnya gitu ya. Jangan sampai sakit nggak tahu gitu. Jadi mesti sampai ke sana sih. Lebih ke arah pelayanan pribadi. Terus kalau mau sharing kan memang cocoknya pribadi. Nanti yang oma-oma sama yang wanita, yang opa-opa sama yang pria bisa sharing ya. Nah, tadi Opung Borida bilang kan harus memang butuh ada yang mendengarkan. Nah, itu pribadi sifatnya, tidak bisa bersama-sama. Kadang-kadang ada hal-hal yang rahasia dan ini harus di-keep. Ya, ada masalah-masalah yang pribadi, masalah keluarga kah, masalah keuangan kah dan sebagainya, itu harus di-keep, dijaga, nggak boleh bocor kepada orang lain gitu ya. Jadi memang ini harus sampai ke pelayanan pribadi. Itu pandangan saya sih ke sana supaya memang orang tua kita ini semuanya di USIN merasa benar-benar diperhatikan begitu. Ya, dan nanti memang diimbau saja supaya Opa Oma ini juga jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu kalau ada apa, tolong sampaikan ke kita gitu ya, ke baik di pengurus maupun di pengurus inti di GSKI Kebon Jeruk, karena kita kan satu keluarga ya. Apalagi kan Opa Oma USIN itu adalah orang tua kita semua, begitu ya. Nah, baik itu saja ya Pak Yosi, Bu Fe, Tuhan berkati, terima kasih. Terima kasih Pak Tim. Ya. Oke, terima kasih. Iya, jadi mungkin lebih pendekatan personal ya untuk oma opa ini. Memang kadang-kadang di usia di atas 70 kayak mami saya juga itu, ada waktu-waktu memang kita teleponan cuman mau ngobrol, pokoknya apa aja diobrolin bisa sejam 2 jam gitu. Karena memang cuman suka ngobrol aja gitu. Jadi ini yang memang perlu untuk kita. Mudah-mudahan di tahun depan ya, Opung Ida, kita udah bisa punya personal care ya gitu buat orang tua kita ini. Baik, ada lagi kah yang akan sharing atau memberikan pendapat? Ini ada Ali, Bapak ini ya, baru kali ini apa yang Pak Ali yang mana ya? Selamat bergabung ya Pak. Besok kita ada pertemuan seperti ini lagi. Mungkin besok Pak Frans ya, Tante Mes ya. Ya, Pak Frans yang akan membawakan sharing. Kita akan hadir di sini jam 8 malam seperti biasa. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan sharing, kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Saya minta kesediaan Opung Ida untuk mendoakan kami malam ini, boleh ya Opung ya? Biar Opung bisa mendoakan kami malam hari ini.
Silakan Opung. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah berbicara, Bapa, bagaimana kami yang sudah usia indah, yang sudah masuk senja hari, yang tinggal menanti panggilan-Mu, mendapat perhatian dari gereja, dari hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur, Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada Bapak Gembala, sidang kami, dan tim penggembalaan, sehingga kami yang sudah usia indah ini mendapat perhatian lebih, karena kami sangat membutuhkannya, Bapak. Memang kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kami membutuhkan manusia yang mau mendengarkan kami, yang mau menghibur kami dalam kesepian kami. Kami sering kehilangan Tuhan, seolah-olah tidak ada yang memperhatikan. Tapi kami bersyukur hamba-Mu, Pak Tim, memberikan perhatian pada kami yang sudah usin ini. Berkatilah Tuhan, terutama hamba-Mu, Pak Tim, dan tim penggembalaan, sehingga pada waktu-waktu hari yang akan mendatang, memberikan perhatian lebih, memberikan waktu untuk kami yang sudah berusia senja ini, sehingga kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan pengharapan. Karena kadang-kadang kalau tidak dibimbing, Bapak, kami kadang-kadang lupa bahwa Engkau mengasihi kami. Karena Bapak tidak kelihatan, kami membutuhkan manusia, Tuhan, untuk memperhatikan kami. Oleh karena itu, Tuhan, tolong supaya gereja-Mu memberikan waktu yang banyak, sehingga ketika Bapak memanggil kami siap, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Inilah kami, Tuhan. Gembalakan kami. Gembalakan Tuhan, sehingga domba-domba-Mu yang sudah usia indah ini tidak kehilangan arah. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah bersusah payah untuk memperhatikan kami. Bagimulah segala pujian hormat kami, Bapa. Kami mengucap syukur dan memperlaskan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya.